Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video aku kali ini aku bakal bikin tutorial edit video jedak-jeduk di aplikasi Motion seperti yang udah kita pilih di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan juga udah ada detik bitnya, kalian bisa cek langsung di deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kalian masuk ke dalam detik 3.24, kalian bisa klik yang tanda plus. Lalu kalian pilih media dan kalian bisa tambahkan stiker. Kalian bisa download lewat link di deskripsi atau kalian bisa download sendiri di Google atau Pinterest. Setelah itu kalian panjangin sampai detik 08.07. Lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Kasih keyframe di awal. Kalian zoom sampai penuh satu layar atau satu video. Kalau dari itu sekarang kalian bisa masuk di detik 05.04. Lalu di sini kalian bisa atur jadi 508, kalian perkecil stikernya. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di detik bit yang selanjutnya dan kalian bisa kasih keyframe biarin jadi 508. Di detik bit yang selanjutnya kalian bisa zoom jadi 605. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian bisa zoom jadi 700 dan kalian bisa kasih keyframe lagi di detik 07.28, kalian atur jadi 800. Kalian zoom. Setelah itu di detik bit yang terakhir kalian bisa perkecil jadi 400. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe awal. Kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya kecuali yang terakhir. Nanti kalian bisa kasih kurva yang di bagian kedua dan horizontalnya kalian fullin. Oke, setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian kedua. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 05.04 biarin jadi 0 derajat dan kalian kasih keyframe di bagian awal. Kalian ubah jadi 90 derajat. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian di sini bisa kembali. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja klik yang bagian efek, klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya ombak ambing di bagian move atau transform. Kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian akhir kalian bisa kasih keyframe. Kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal dan kalian bisa atur jadi 180,0 derajat. Kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian masuk ke dalam frekuensi, kalian kasih keyframe di bagian akhir, kalian ubah jadi 0,15 Hz. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal dan kalian bisa atur jadi 6,35 Hz. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, lalu kalian bisa naikin sampai segini. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali masuk ke dalam magnitude. Kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, kalian bisa ubah jadi 0 dan kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, kalian bisa ubah jadi 230. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga dan kalian naikin kayak yang di bagian frekuensi tadi. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek lagi. Kalian bisa tambahkan efek yang namanya ombak ambing. Setelah itu di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk ke dalam magnitude-nya. Kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan di sini kalian bisa ubah jadi 0. Setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di bagian awal dan kalian bisa atur jadi 153. Setelah itu kalian bisa masuk
di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian bisa langsung aja kembali, dan sini kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ayun ataupun swing, dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Oke, setelah itu di bagian frekuensinya kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir. Kalian ubah jadi 2,40 atau 2,40 Hz. Masuk di bagian awal dan kalian bisa atur jadi 13,20 Hz. Setelah itu kalian masuk ke dalam sudut 1, kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi negatif 2,0 derajat. Lalu kalian bisa masuk ke dalam sudut yang kedua, kasih keyframe di bagian awal, kalian bisa ubah jadi 3,1 derajat. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di foto bagian akhir. Kalian bisa kasih keyframe di bagian sudut 2, kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Lalu di bagian sudut yang pertama juga sama, kalian ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk ditambahkan efek. Kalian masuk di bagian move atau transform, tambahkan efek yang namanya pemindahan acak. Kalian bisa klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian magnitude-nya kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, di bagian awal kalian bisa ubah jadi 86. Setelah itu kalian bisa masuk di detik 5.21, dan di sini kalian bisa ubah jadi 0. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian bisa ubah jadi 125. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Di bagian akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Masuk di bagian evolution, kasih keyframe di bagian awal, kalian bisa ubah jadi 7,20. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 06.09. Lalu kalian bisa atur jadi 0,00. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian bisa ubah jadi 5,15 atau 5,15. Nah, oke, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Dan kalian bisa masuk di pertengahan keyframe akhir, kasih kurva kedua dan horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian kembali, kalian masuk ke dalam set, atur jadi 1,38. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Kalian bisa klik tambahkan efek, dan setelah itu di sini kalian bisa cari efek yang namanya cupid atau tonjolan. Kalian bisa klik yang pengaturan standar. Setelah itu di sini di bagian kekuatannya kalian bisa kasih keyframe di bagian awal. Kalian atur jadi 0,50 atau 0,50. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian bisa ubah jadi 0,00. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk ke dalam pertengahan keyframe. Kalian bisa kasih kurva ketiga dan kalian naikin segini. Nah, oke, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk ke dalam radius dan kalian atur jadi 1,495 atau 1,495. Oke, setelah itu kalian bisa cek dulu. Nah, kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di border bayangan. Untuk warnanya kalian bisa ubah jadi warna putih. Setelah itu di sini kalian bisa aktifkan dan untuk ukurannya kalian biarin dulu nanti biar aku lihat. Oke, langsung aja kalian masuk di detik 08.07 dan kalian bisa tambahkan satu foto. Setelah itu panjangin sampai detik 12.21. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja masuk ke dalam move dan transform. Bagian ketiga kalian bisa kasih keyframe di detik 10.14, kalian biarin jadi 1080. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian bisa zoom jadi 1400. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva kedua dan horizontalnya kalian naikin ke atas tengah kayak gini. Nah, oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai atau sampai fotonya habis. Oke, nah kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di detik 12.06, kalian bisa klik tanda plus dan kalian bisa pilih yang media. Lalu di sini kalian bisa tambahkan foto kalian yang kedua yang mau kalian pakai. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 14.29, masuk di move dan transform. Bagian ketiga kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang kedua sama di detik bit yang terakhir, biarin jadi 1080.
Lalu kalian masuk di detik bit yang selanjutnya, kalian bisa atur jadi 1180. Lalu kalian bisa masuk di detik bit yang selanjutnya, kalian bisa atur jadi 1280. Dan di detik bit yang selanjutnya atur jadi 1380. Oh iya, dan untuk detik bit yang terakhir kalian bisa atur jadi 1480. Di sini aku salah, kasih 1080. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kalian bisa kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe selanjutnya, kalian bisa kasih kurva kedua dan yang horizontal kalian naikin ke tengah atas. Kayak gini, kalian bisa ikutin kayak aku. Nah, kalau udah gitu semuanya, kalian bisa langsung aja kembali. Dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, kalian bisa langsung aja masuk di detik 14.29. Kalian klik terhapus, pilih media, tambahkan foto terakhir, dan kalian panjangin sampai detik 17.06. Lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di detik 15.21. Dan buat yang di awal, kalian bisa ubah jadi 1480. Nah, kalau udah gitu kalian masuk di pertengahan keyframe dan di sini kalian bisa kasih kurva kedua yang horizontalnya kalian naikin ke atas tengah. Oke, lanjut, kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sampai detik bit sampai selesai, dan kalian bisa balik foto bagian ketiga atau di detik 16.12 kalian bisa klik titik 3 di kanan atas, pilih yang balik secara horizontal. Lalu kalian masuk di detik 17.06, kalian bisa klik yang terhapus, pilih yang kotak, kalian renggangkan ke area komposisi. Setelah itu kalian bisa potong panjangnya sampai akhir soundnya. Lalu kalian bisa masuk di color and fill, pilih yang warna putih, dan kalian bisa langsung aja kembali masuk di bagian blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan buat yang di akhir ubah jadi 0%. Nah, oke teman-teman, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk ke dalam foto paling pertama di detik 08.07. Lalu kalian bisa pilih fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, kalian masuk ke dalam distorsi or warp, cari efek yang namanya ubin ataupun tiles. Lalu di sini kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Untuk mirrornya kalian aktifkan, setelah itu kalian bisa kembali, kalian bisa klik tambahkan efek, kalian masuk ke dalam blur, cari efek yang namanya buram gerak, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, kalian masuk di gambar dan tepi, cari efek yang namanya glow scan, dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Untuk thresholdnya, kasih keyframe di bagian awal ubah jadi 0,00 dan bagian di akhir ubah jadi 1,00. Lalu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa masuk ke dalam foto yang selanjutnya atau foto yang kedua di detik 9.01. Kalian bisa langsung aja klik fotonya, lalu kalian bisa klik efek. Kalian klik tambahkan efek yang namanya ubin ataupun tiles. Untuk mirrornya kalian aktifkan, setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya ombak-ambing di dalam move atau transform. Setelah itu di bagian sudutnya kasih keyframe di awal, ubah jadi 90,0 derajat, dan kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi negatif 80,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk ke dalam frekuensi, kalian bisa ubah jadi 0,30 atau 0,30 Hz. Lalu kalian masuk ke dalam magnitude, kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0, dan bagian di awal ubah jadi 65. Oke, nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, kalian bisa klik tambahkan efek, dan kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak. Kalian bisa klik tambahkan efek, dan kalian bisa masuk ke dalam distorsi or warp, cari efek yang namanya cermin ataupun mirror, dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di bagian alpanya kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir untuk 100%, dan buat yang di awal ubah jadi 0,0%. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik yang salin efek, kalian tempelkan di foto yang selanjutnya dan masuk di bagian cermin, kalian balik kurva yang di awal sama di akhir. Kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Oke, setelah itu kalian bisa tempelkan di foto yang selanjutnya. Nah, setelah itu kalian bisa hapus efek cermin, klik tambahkan efek, lalu kalian tambahkan efek yang namanya ombang-ambing. Lalu di bagian sudutnya kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 90,0 derajat. Dan setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, kalian bisa ubah jadi 39,0 derajat. Setelah itu kalian masuk ke dalam frekuensi, kalian bisa kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,02. Dan kalian kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 5,00 Hz.
Oke, setelah itu kalian masuk ke dalam magnitude. Kalian bisa kasih keyframe di awal, ubah jadi 0, dan bagian di akhir ubah jadi 111. Nah, oke, setelah itu di sini kalian bisa kembali dan kalian bisa klik titik 3 di pojok kiri bawah. Kalian bisa pilih salin efek. Kalian tempelkan di foto yang selanjutnya di detik 10.14. Lalu kalian masuk ke dalam ombak-ambing bagian bawah. Kalian balik kurva yang di awal sama di akhir pada sudut sama frekuensi dan juga magnitude-nya. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja masuk ke dalam foto yang selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa tempelkan efek hapus untuk ombak-ambing paling bawah. Kalian klik yang tanda tumpuk dan kalian pilih yang salin satu layar. Setelah itu kalian bisa tempel di kedua foto di belakangnya. Klik yang tempel efek. Oke teman-teman, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk ke dalam foto di detik 12.06 bagian atas, klik efek dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian cari efek yang namanya Luma Key. Nah, setelah itu di bagian rendahnya kalian bisa kasih keyframe di akhir untuk 0,000 dan bagian di awal ubah jadi 1,000. Nah, oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di foto yang selanjutnya. Oh ya, sebelumnya kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk ke dalam foto yang sebelumnya di potongan foto yang kedua di detik 09.01. Lalu di sini kalian bisa klik efek, klik yang salin efek. Setelah itu kalian bisa tempelkan di foto yang kedua di detik 12.21. Nah, di sini kalian bisa hapus efek yang cermin. Kalian klik tambahkan efek dan kalian bisa tambahkan efek yang namanya glow scan. Setelah itu di bagian resultnya kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 0,00 dan bagian di akhir ubah jadi 1,00. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa tempelkan efek di foto yang selanjutnya di foto detik 13.13. Nah, kayak gini, kalian gak usah hapus. Setelah itu kalian bisa klik titik 3 di bagian pojok kiri bawah. Kalian bisa pilih yang salin efek dan setelah itu kalian bisa tempelkan di foto detik 14.12. Lalu kalian bisa masuk di detik 14.02, kalian tempelkan juga. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian cermin, kalian ubah keyframe yang di awal sama di akhir. Kalian masuk di warna keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Oke, nah kalau udah gitu kalian bisa salin efek di detik 12.21. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa tempelkan di foto detik 14.29. Lalu kalian bisa tempelkan di foto yang selanjutnya juga di detik 15.21. Kalian hapus untuk efek glow scan, kalian klik yang tanda tumpuk, kalian bisa pilih yang salin satu layar dan kalian bisa tempelkan di kedua foto di belakangnya. Nah, oke, kalian bisa pilih yang tempel efek. Nah, oke, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk ke dalam stiker yang di awal. Kalian masuk di border dan bayangan. Untuk ukurannya kalian bisa atur jadi 6,0. Oke, lanjut, kalian bisa masuk di detik 07.20. Kalian bisa klik yang tanda plus, lalu kalian bisa pilih ya warna kotak. Kalian klik titik 3 di kanan atas, pilih yang regangkan ke area komposisi dan kalian bisa potong di detik 9.01 dan kalian bisa bagi di detik 8.07. Kalian klik yang di bagian awal, klik efek, klik tambahkan efek. Kalian masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang. Kalian klik yang pengaturan standar. Nah, setelah itu kalian bisa kalian kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi. Kalian tambahkan efek yang namanya upin ataupun tailless. Lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar, lalu mirrornya kalian aktifkan. Nah, setelah itu di sini kalian bisa klik tambahkan efek lagi, masuk di distortion web, cari efek yang namanya lengkungan gelombang, klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian tahapnya kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,66 dan kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 1,00. Masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva kedua dan horizontalnya kalian fullin. Kalian masuk ke dalam sudut, atur jadi 90,0 derajat. Masuk di bagian jarak, atur jadi 8,5. Masuk di bagian magnitude dan kalian kasih keyframe di akhir, biarin jadi 4,0 dan bagian di awal ubah jadi 0,0. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Nah, oke, setelah itu di sini kalian bisa kembali dan kalian bisa klik titik 3 dan setelah itu kalian bisa pilih yang gandakan. Kalian pilih efek bagian bawah dan masuk dalam sudut, atur jadi 25,0 derajat. Oke, setelah itu di sini kalian bisa kembali dan kalian bisa salin efek, lalu kalian bisa tempelkan di persegi panjang selanjutnya. Setelah itu di sini kalian hapus untuk lengkungan gelombang paling bawah, kalian masuk di lengkungan gelombang.
Lalu di bagian tahap akhir kalian ubah jadi 2,00. Setelah itu di bagian magnitude-nya kalian bisa ubah keyframe yang di awal sama di akhir. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu juga di bagian tahap kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa gandakan efek gelombang. Lalu kalian bisa klik yang di bagian bawah untuk sudutnya atur jadi 25,0 derajat. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa cek dulu. Nah dan kalau udah selesai, kalian bisa salin dua layar untuk kedua persegi panjangnya. Nah oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa tempelkan di detik 14.12. Kalian bisa klik yang tempel dua layar. Lalu kalian masuk di persegi panjang bagian akhir. Di sini kalian masuk di detik 15.21, klik persegi panjang, klik gambar waktu, dan kalian bisa pilih yang potong. Oke, setelah itu di sini kalian bisa langsung aja masuk di awal video, klik Intera Plus, pilih yang kotak, kalian bisa lebarin satu layar atau regangkan ke area komposisi. Dan di sini kalian bisa gandakan sampai jumlahnya jadi 3. Lalu kalian klik yang di bagian bawah, kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek. Setelah itu kalian bisa tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, kalian masuk ke dalam blur, cari efek yang namanya pertajam ataupun sharpen, klik yang pengaturan standar. Nah di bagian kekuatannya kalian bisa ubah jadi 0,30. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali masuk di bagian atasnya, klik efek, lalu kalian klik tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur. Lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di warna dan cahaya. Tambahkan efek yang namanya paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Nah di bagian exposure-nya ubah jadi negatif 0,88. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali masuk di blending dan opacity, klik yang perbedaan, pilih yang subtract. Lalu kalian kembali masuk di bagian atas dan kalian masuk di bagian color and fill, pilih warna putih. Masuk ke dalam blending dan opacity, kalian bisa pilih yang kontras, pilih yang overlay. Nah kalau udah gitu kalian bisa panjangin ketiga persegi panjangnya sampai selesai atau sampai di akhir video. Oh ya, sebelumnya di sini kalian bisa masuk ke dalam foto bagian pertama di detik 09.01. Oke, setelah itu di sini kalian bisa masuk ke dalam efeknya, kalian bisa masuk ke dalam cermin dan kalian bisa salin efek. Setelah itu kalian bisa tempelkan di foto potongan keempat atau foto bagian keempat, lalu kalian bisa tempelkan efeknya di sini. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa balik secara horizontal pada potongan foto yang kelima sampai potongan foto yang terakhir atau sampai potongan foto yang ke-8. Nah kalau udah kalian balik semuanya, sekarang kalian bisa langsung aja masuk ke awal video dan kalian bisa cek videonya dari awal. Nah kalau udah sesuai, langsung aja kalian bisa ekspor videonya. Oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.